saya itu sempat maki-maki, marah dengan itu apa namanya pelaku itu. Saya hampir lepas kontrol, ujatan dan makian. Saya langsung maki-maki, kamu tuh jahat, biadab, gini seperti itu. Saya baru kaget sendiri. Ada beberapa koran atau surat kabar atau media itu melihat saya ternyata emosi sampai lepas gitu. Saya baru tahu, sebetulnya kaget sendiri saya. Kan dengan Pak Pale ini sudah terkumpul waktu itu hari keberapa ya? Ini sudah terkumpul 50 jutaan lebih. Saya tidak membutuhkan itu. Saya hanya ingin membantu investigasi Anda, membantu anak bulan Anda, karena saya tahu Anda mungkin membutuhkan duit itu segitu banyak. Ini mau saya serahkan, gitulah. Saya sebetulnya cukup berbangga dengan Pale ini. Kenapa? Dengan kasusnya ini, Semarang kita mengeluarkan undang-undang atau apa ya, itu perda atau apa, itu bahwa daging anjing di Semarang sudah dilarang. Semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Jateng News TV milik Jateng News ID. Saya Rahman Pratama dan ini adalah podcast pertama kita. Dan di podcast pertama ini kita akan membahas sesuatu yang ramai belakangan ini, yaitu kasus jagal anjing. Tapi kita tidak akan pada kasus tersebut, karena ternyata kalau kemudian kita saksikan ya, ada banyak sekali orang-orang yang punya hati yang sangat mulia menyelamatkan anjing begitu. Kemudian saat ini dilakukan perawatan sambil proses investigasi, proses penyelidikan atau proses hukum itu berjalan, dan banyak sekali kemudian orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu, sampai kemudian ada komunitas-komunitas pecinta anjing membuka donasi. Nah, persoalannya adalah ada ternyata pro dan juga kontra di balik donasi kasus jagal anjing. Ceritanya bagaimana sih? Dan di sebelah saya ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Sahabat Setia Satwa atau S3 Semarang, Bapak Yonglim. Apa kabar Pak Yonglim? Baik, terima kasih. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Ketika kemudian ada kabar ratusan anjing yang ada rencana dijagal di wilayah Solo Raya, kemudian diselamatkan, itu kalau sebagai pecinta anjing yang peduli dengan satwa seperti ini, perasaan Anda waktu itu seperti apa? Saya sempat kelepasan kontrol emosi. Saya itu sempat maki-maki, marah dengan itu apa namanya pelaku itu. Saya hampir lepas kontrol, ujatan dan makian saya, karena sebetulnya itu bukan saya, tapi begitu lihat itu anjing diikat mulutnya, digantung karung, sampai ada yang menangis, ada yang merintih gitu, saya udah lepas kontrol. Saya langsung maki-maki, kamu tuh jahat, biadab, gini seperti itu. Saya baru kaget sendiri. Ada beberapa koran atau surat kabar atau media itu melihat saya ternyata emosi sampai lepas gitu. Saya baru tahu, sebetulnya kaget sendiri saya. Tapi itulah ungkapan hati spontan saya melihat seekor anjing, hewan yang harusnya menjadi teman untuk manusia, setia, untuk disayang, untuk hidup bersama, tapi kok malah kayak gitu kan, itu waduh, kita nggak bisa ngomong deh. Iya, orang-orang yang kemudian tidak berkutat dengan anjing ini kan juga merasa iba, kasihan, apalagi orang-orang yang kemudian sangat mencintai hewan ini. Iya, betul. Anda tentu juga punya sebuah komunitas dog lovers ini juga sudah sangat lama dan sangat dekat ya. Ada perasaan khusus terhadap binatang ini. Betul. Sebetulnya Sahabat Setia Satwa itu bukan hanya anjing. Kami makanya memakai nama, kami bukan dog lover, tapi kami Sahabat Setia Satwa. Satwa itu kan tidak hanya anjing. Kita lebih konsen memang di anjing, kucing, kera, seperti itu. Itu dimana yang saya lihat terakhir-terakhir ini, saya nggak ngerti atau manusia kebablasan atau gimana. 3 jenis hewan itu yang paling banyak dibully oleh
manusia, disiksa oleh manusia. Saya menyaksikan sendiri ada kucing ditabrak sampai ususnya terburai, nggak ada yang ngurusin, cuman dilempar di pinggir aja. Lah, kami yang bantu mengurusi, ngobati, kalau memang meninggal kami kuburkan, lalu kami kucing-kucing liar yang di pasar-pasar itu kami berusaha untuk sterilisasi dan lain-lain. Lalu kalau kera, banyak juga orang yang tanpa sadar dia melihara kera ditaruh di teras rumah, kasih kandang kecil gitu, lalu kena hujan, kena panas, nggak diurusin. Padahal mereka kadang kepanasan, kedinginan, kan itu kandang itu rata-rata dari logam ya. Dia kalau kena panas matahari dipegang pun kita panas, atau kalau kena hujan dingin pun mereka tuh merasakan itu semua. Lah kamilah bergerak melakukan edukasi, melakukan ya semacam edukasi untuk ini loh, hewan ini patutnya Anda disayang, Anda minimal misalnya Anda menyukai atau apapun, ayo jangan disakiti. Ya hanya sementara ini kami gitu, dan kami melakukan tindakan nyata dalam arti berbagai binatang yang terlantar apa-apa kami pasti akan ambil, kami untuk rawat, lalu kami buat percantik, lalu kami mungkin open adopsi untuk diadopsikan. Pak Yonglin, jadi ketika kemudian kemarin ada sekitar 226 anjing yang akhirnya kemudian harus dirawat karena proses hukumnya sedang berjalan, ya. Total kalau tidak salah ada 12 ya yang kemarin kemudian sempat meninggal di tengah perjalanan, dan juga kemudian setelah sampai di Semarang begitu. Tentu harus banyak dana untuk perawatan, ya kan? Pastinya. Pengecekan kesehatan dan lain sebagainya begitu. Itu yang mungkin Anda kemarin juga tergerak untuk ikut buka donasi. Ya, sebetulnya gini, kemarin waktu saya membantu melihat evakuasi itu anjing-anjing turun dari truk, di pikiran saya hanya satu. Apa? Gimana cara anjing-anjing itu menjadi rileks lagi. Dia tidak stres, tidak tertekan. Kami kepinginnya mereka kita kasih minum, kasih makan, lalu kita kasih suntian vitamin dan lain-lain. Seperti itu fokus kita pertama. Jadi makanya kami melihat begitu banyaknya anjing, kami bilang, waduh, dana kita pun sendiri kayaknya tidak cukup. Kita harus mengetuk hati para netizen yang tergerak hatinya open donasi. Itu makanya kami open donasi. Tetapi dengan catatan sebenarnya donasi itu karena kami meyakini bahwa ini itu kasusnya Bapak Kak Christian Pale. Jadi dia dari Animal Hope Indonesia. Kami itu statusnya di sini hanya membantu prosesnya evakuasi itu. Tapi kami di situ melihat bahwa anjing segitu banyaknya dan mereka pasti membutuhkan dana banyak. Makanya kami bantu mengkoordinasi aja. Lalu setelahnya sebetulnya keinginan kami untuk diberikan ke saudara Pale atau rekening Animal Hope Indonesia untuk ngurusin anabul-anabul tersebut. Dan pikiran kami hanya itu. Tetapi kemudian niat baik tidak selamanya kemudian mendapat respon yang baik juga. Saya sendiri sampai detik ini terus terang itu masih ada hati yang bingung saya. Sebetulnya kenapa saya kok malah jadi kontroversi ini. Tetapi apapun itu sudahlah. Mungkin memang kehendak Tuhan untuk seperti itu atau apapun saya manut istilahnya. Cuman yang pasti bagi saya apapun duit donasi itu saya pasti salurkan untuk anjing-anjing atau anabul-anabul yang membutuhkan, terutama yang kasus Jagal Solo ini. Jadi pro kontra soal donasi ini sebenarnya dari sahabat Setia Satwa itu dituding kemudian memanfaatkan momen ini supaya kemudian komunitas ini lebih bisa terkenal gitu, mendongkleng popularitas atau mungkin pemikiran
teman-teman dari yang investigasi itu dari Animal Hope itu mungkin seperti itu. Padahal kami terus terang kami itu bukan orang yang kepingin tenar, Kak. Okay. Kami hanya kepingin menolong anabul yang kesusahan. Udah stop di situ. Untuk ketenar atau enggak, kami itu bukan seperti artis yang butuh ketenaran, butuh popularitas, bukan. Kami tidak itu. Bahkan terus terang dengan kasus beberapa saya kaget. Saya ada kok wartawan yang nanyain saya beberapa itu saya tuh gugup loh. Jujur aja saya bukan orang yang ditanya soal apa sama ditanya ini apa namanya viral ini seperti apa. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri karena saya bukan orang yang kayak ya seperti pinter untuk sosial media gitulah. Saya hanya seorang pengusaha, saya hanya seorang yang berhati lembut terhadap binatang-binatang, satwa-satwa itu enough. Oke, Pak Yonglim. Jadi waktu itu sepengetahuan Bapak ya, kenapa kemudian uang yang terkumpul dari open donasi di S3 ini ditolak oleh Animal Hope Shelter Indonesia, itu apa alasannya? Ada beberapa pemikiran saya, ini pemikiran saya, semoga saya waktu itu ada disaksikan beberapa teman wartawan, beberapa teman-teman dari Polres. Saya nawarkan dengan Pak Pale, ini sudah terkumpul waktu itu hari keberapa ya? Ini sudah terkumpul 50 jutaan lebih. Saya tidak membutuhkan itu. Saya hanya ingin membantu investigasi Anda, membantu anabul Anda, karena saya tahu Anda mungkin membutuhkan duit itu segitu banyak. Ini mau saya serahkan gitu. Lalu saudara Pale, saya tidak mau, itu duit buat apa namanya yayasan Anda aja. Saya bilang alasannya hanya itu aja? Ya, sedikit kemarin dibilang etikanya saya harusnya izin dengan Pale. Dia bilang kalau kamu mau open donasi. Lalu saya sendiri berpikir, maaf kata, bahwa saya berpikirnya gini, apakah kalau kita open donasi, misalnya ini ada suatu bencana atau suatu kejadian luar biasa di suatu daerah, apakah hanya daerah itu saja yang boleh open donasi? Setahu saya, misalnya nih, kakak dari media, teman-teman media, ayo open donasi, kumpul-kumpul duit, yuk kita dari ini kita sumbangkan ke mereka. Lalu dari PMI, lalu kan tidak harus izin ke siapa ya, yang daerah atau yang mengalami kejadian luar biasa itu, saya pikir enggak. Tapi yang penting amanah. Amanah dalam arti duit itu, dana donasi itu disalurkan tepat sasaran, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu kalau pengertian saya, maaf kata kalau saya memang pengertian itu salah. Pak Yonglim, jadi saya dikoreksi kalau salah. Jadi pemirsa, kalau kemudian Anda bertanya-tanya yang dimaksud kontroversial apa, jadi ternyata kasus atau kemudian upaya penyelundupan ratusan anjing dari wilayah Jawa Barat, tepatnya di Subang, Jawa Barat, untuk dibawa di wilayah Sragen, kemudian dijagal dan didistribusikan di wilayah Solo Raya dan sekitarnya begitu, itu adalah hasil investigasi dari kelompok atau komunitas Animal Hope Shelter Indonesia yang kemudian dimotori oleh Bapak Christian Pale, Joshua Pale. Nah, sesampainya di Semarang, dari sahabat Setia Satwa ini membantu. Dan kemudian dilakukan perawatan dan lain sebagainya sampai akhirnya kemudian tergerak untuk ikut open donasi. Tetapi karena dari awal yang melakukan investigasi si Animal Hope Shelter Indonesia, jadi kemudian ada kecurigaan atau ada mungkin ketidaknyamanan tidak baik terhadap pihak-pihak yang kemudian open donasi. Di saat kemudian tapi ini saya juga maaf nih, saya nyanggah dikitnya gini. Saya herannya hanya kami aja yang dituding. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat banyak dog lover di Semarang yang itu juga open donasi dan diterima dengan baik oleh tim Animal Hope.
Indonesia. Saya sampai sekarang terus Tidak nggak habis. tahu. Iya, iya. Problemnya di mana? Problemnya di mana? Apakah yang lain izin ke Tidak. Animal Home? Tidak. Bahkan ada beberapa dog lover itu tanya sama saya, ini saya salurkan bisa nunut ke tempat kamu nggak? Saya bilang jangan. Setelah tahu polemik kayak gini, lebih baik diserahkan ke, karena saya pun sebetulnya mau saya serahkan ke saudara Pale. Oke. Tapi beberapa dog lover di Semarang hubungin saya karena saya orang asli Semarang. Dia tanya, Pak Yonglim, kira-kira ini mau saya carikan kemana? Ke Sahabat Setia lewat salurkan apa langsung ke Animal Hope? Saya bilang saran saya langsung ke Animal Hope karena penerimaan yang ditolak. Itu. Jadi saya tidak mau malah nanti semakin membuat saudara Pale tidak nyaman. Saya di sini makanya saya tekankan ke kakak tadi bahwa saya hanya seorang pengusaha yang tidak mau tenar atau tidak mau apa. Jadi kalau saya mau menerima lagi, tambah nanti meruncing membesar itu. Udah saya langsung suruh hubungin saudara Pale atau Anantali. Anantali itu rekannya Pale untuk investigasi ini. Jadi saya silakan, saya ada bukti chat semuanya, beberapa orang mau kirim ke saya tolak, saya suruh ke mereka, tim mereka, karena mereka sebetulnya membutuhkan duit, bukan yayasan kami. Gitu, yayasan kami isinya pengusaha yang memang justru tergerak untuk membantu, bukan untuk menerima. Itu. Oke, jadi sampai dengan saat ini sudah berapa dana yang terkumpul? Lumayan sih, 140 juta. Dan donasi itu masih dibukakah atau masih? Tidak, sudah saya tutup. Sudah tutup. Kami sudah tutup. Apa yang akan Anda lakukan atas uang yang sudah terkumpul? Satu, kami akan melakukan klarifikasi. Kami telah melakukan klarifikasi itu. Kedua, kami menginfokan bahwa kami akan merefund, kami akan mengembalikan ke donasi donatur dan misalnya kakak ini nyumbang ke kami 100.000 rupiah. Saya kasih kesempatan lewat Instagram kami, lewat berbagai media ini juga, bahwa yuk yang mau menarik donasinya lagi, karena itu kan ditujukan bukan untuk Sahabat Setia Kak, untuk kasus jagal ini. Silakan hubungi kami lewat seperti Anda memberikan infonya bahwa Anda sudah transfer itu. Jadi misalnya Anda lewat DM, Kak saya transfer sekian untuk jagal ini. Mohon Anda DM ke saya lagi ke Instagram itu dengan bukti dan rekening yang saya pastikan transfernya harus sama dengan yang tadi yang dia donatur itu kirim. Kira-kira ada berapa donatur? Saya terus terang nggak pernah ngitung, karena kembali lagi kami itu yayasan baru. Satu, kedua kami itu tidak terbiasa dengan donasi, jadi kami itu kaget. Loh ini kok donasi ternyata segini, karena kami tegaskan yayasan kami itu yayasan baru. Sebetulnya kami orang lama semua, kami orang lama, cuman kami membuat yayasan itu baru, itu pun atas saran dari Bapak-Bapak Polrestabes yang tim Satwa dan Bapak Satpol PP dari Pemkot Semarang. Oke, jadi ini juga binaan dari Polrestabes. Yes. Ini adalah yayasan ini jelas di bawah anak binaan K9 Satwa, unit Satwa Polrestabes Semarang. Jadi kontroversial soal open donasi ini juga sudah disampaikan ke pihak Polrestabes? Sudah. Apa respon dari kepolisian? Polres memang ngomong tahan dulu. Jadi kenapa kami tidak setelah dapat hujatan itu kami tidak langsung kembalikan duit itu ke, ya kurang lebih butuh waktu hampir 4, 5, 6 hari kalau nggak salah. Sampai berbagai orang hubungi kami, menghujat kami, kamu ngambil uang, kamu mencuri, kamu penggelapan, kamu nggak amanah gini-gini. Itu di sosial media? Yes, kami diamkan. Anda diserang? Yes, kami diamkan. Kami diamkan, kami tidak merespon, istrinya kami tidak kepingin menjadi polemik yang berkepanjangan. Kami diamkan dulu, kami tenangkan. Kenapa kami menunggu sampai lama? Karena kami kepingin tahu dulu
ini anjing-anjing ini mau dibawa kemana, keputusan resminya. Kalau dibawa di luar Semarang, maksudnya di tempatnya Kak Joshua Pale, orang yang paling berhak dan wajib menerima itu ya Kak Joshua Pale. Iya. Lah, saya kalau misalnya ternyata ini di Semarang atau shelter apa atau apapun juga, kami akan mendonasikan ke shelter tersebut. Itu. Jadi tujuan kami menahan itu ada keputusan resmi dari kepolisian maupun pemerintah. Ini arahnya di mana? Hari Senin kemarin, tanggal berapa ya? Kemarin tuh Senin itu, makanya itu sudah ada keputusan resmi mau dikirim ke Bogor. Ke tempatnya Animal Hope. Nah, otomatis kami kan sudah dapat konfirmasi resmi gitu kan, kami harus amanah menjalankan ini, uangnya gimana? Sehingga akan dikembalikan. Ya, karena saya kasihkan ke saudara Pale ditolak, ya kami harus kembalikan dong. Terserah nanti dari yang donasi, yang budiman itu dikirim lagi ke saudara Pale, tapi yang pasti kami tidak memakai donasi itu. Dan kedua, yang pasti duit itu memang harusnya, kalau memang Pale yang ngurusi itu, dia wajib. Karena gini loh Kak, ini saya dilepas dari kontroversi itu ya. Saya katakan, melihara anjing ini itu usianya tuh kalau sehat dia puluhan tahun, bahkan 10 sampai 15 tahun. Donasi kasus ini saya yakin hanya 1-2 bulan, bahkan paling sampai 6 bulan. Selanjutnya ini anjing-anjing ini bagaimana? Itulah keprihatinan kami. Kami justru sebetulnya sedikit banyak memikirkan itu. Kasihan. Ya, nanti kalau anjing-anjing itu ternyata sudah 6 bulan di mana sudah kasus ini menjadi angin hilang gitu ya. Itu apakah ada donatur lagi yang menolong sebesar ini? Biaya anjing 200 kalau sakit dan lain-lain besar sekali Kak. Saya cerita sedikit, mungkin agak lenceng ya. Yayasan kami pernah nebus anjing di Kartini Pasar Burung itu. Itu 2, kami sengaja ambil yang sakit. Kami mau obatin. Anjing kampung itu cuma harga 200, satunya 100.000 Kak. 200. Kami bawa ke klinik Kristal, di pengobatan ternyata kena kasus virus parvo. Parvo itu semacam corona kalau di Indonesia yang mematikan waktu itu. Saluran pernapasan. Betul. Itu puji Tuhan sembuh, tapi kami habis berapa? Hampir 11 juta. Untuk 2 ekor? Untuk 2 anjing itu. 2 ekor anjing. Lah saya bayangkan, karena saya ngalami sendiri. Lah kalau tempatnya ini Melhop ini kejatuhan 200, ini mau duit berapa? Jadi keputusannya apakah ini kan ratusan anjing ini kan sebenarnya sebagai barang bukti ya? Ya, sebagai barang bukti, betul. Penyelundupan ini, begitu. Dan saat ini posisinya masih ada di Kota Semarang. Masih ada di Kota Semarang. Tapi ada rencana nantinya akan dibawa ke Bogor. Menurut konferensi pers dari kepolisian maupun Pemkot seperti itu. Tapi tentu nanti yang akan memutuskan dari pihak pengadilan ya. Apakah nanti akan betul dibawa ke luar Semarang atau tetap di Semarang dan sebagainya. Tapi di sini dari S3 Semarang ingin kemudian memastikan bahwa anjing-anjing ini tetap mendapatkan perawatan. Kemudian pemenuhan gizi dan seterusnya. Tapi kemudian kalau kemudian sudah terjadi kontroversial semacam ini, kalau dari S3 sendiri berarti saat ini masih berperan untuk membantu, merawat dan sebagainya, atau sudah tidak? Sudah tidak. Jadi dari hari Senin kan kasus itu Sabtu, Minggu kami masih membantu. Tim kami memberikan banyak makanan dan lain-lain lah, bersihkan tempat itu. Lalu Senin kami datang, itu kayaknya sebetulnya ada butuh bantuan kami. Waktu itu air di mana tempatnya penitipan anjing-anjing tersebut mati. Tidak ada air gitulah, baru diperbaiki. Saya sudah berinisiatif untuk telepon
itu air dari Ungaran itu loh. Okay. Air gunung dari Ungaran. Dan saya sudah juga kirim karyawan saya untuk ngambil. Saya punya tandon yang 5.000 liter besar. Saya pikir saya bawa dan kasih pompa air, saya sudah ready semua itu untuk membantu kebutuhan itu. Tetapi tiba-tiba ya itulah terjadi sedikit kericuan itu. Saya terus setelah kemudian si Animal Hops ini tahu bahwa ada open donasi. Ya, kayaknya mereka tidak berkenan. Akhirnya marah-marah. Lah kalau marah-marah kita kan juga tidak mau meladeni lah, orang kita niatnya bukan apa-apa, kita hanya menolong. Dan waktu itu dari Animal Hope Shelter ini juga belum open donasi ya? Atau sudah juga? Saya kurang merhatikan itu, kurang tahu. Termasuk komunitas-komunitas pecinta satwa yang lain juga belum tahu. Mereka mulai open donasi kapan juga belum tahu. Saya malah dengar ada yang lebih duluan. Lebih dulu. Setelah kejadian terus cepat-cepat yang. Iya, mereka karena itu memang sebetulnya yang saya tahu Kak, begitu persatuan itu justru bentuk kesolidan kami. Ada salah satu dari pencinta hewan, pencinta anjing dan lain-lain mengalami masalah gini, kami pasti biasanya yang lain-lain itu open donasi untuk membantu ini. Makanya sampai detik ini terus terang saya masih bingung apa salah dan dosa saya kok sampai gitu. Tapi apapun udah Tuhan yang lihat niat kami, semoga kami juga tidak ingin memperpanjang kontroversi ini. Semuanya kalau bisa ya adem-adem. Semarang itu kan juga kota kelahiran kami, pasti kami juga tidak ingin membuat semakin ricuh, semakin apa. Yang penting anjing-anjing itu, anabul-anabul itu dirawat di tempat siapapun, di tempat Pale, di tempat siapa, pasti tujuannya hanya satu, merawat anjing. Belum tentu di tempat yang lain bisa lebih bagus dari Pale, atau mungkin di tempat Pale pun bisa lebih bagus dari yang lain. Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi yang penting anjing itu dirawat, tidak disiksa, atau paling enggak dibawa diserahkan untuk dijagal. Itu yang kami senang. Dan salah satunya dengan kasus yang saya sebetulnya cukup berbangga dengan Pale ini. Kenapa? Dengan kasusnya ini Semarang kita mengeluarkan undang-undang atau apa ya, itu perda atau apa itu bahwa daging anjing di Semarang sudah dilarang. Nah itu sangat saya pro kontra itu sudah menjadi hangus bagi saya. Dengan keputusan dilarangnya itu saya sangat suka, sangat mengapresiasi itu. Keluarnya perda itu setelah ini atau sebelumnya ada? Sebetulnya ada tapi kurang menggreget. Perdanya hanya sosialisasi. Tapi setelah ini jelas tertulis dari Pemkot Semarang, di Semarang dilarang untuk jual daging anjing. Dan konsumsi daging anjing. Ini setelah kemudian ada kasus seperti ini. Jadi Anda juga cukup berbangga dengan saudara Christian juga. Saya suka juga ini dengan ini karena gini, mungkin saya sedikit cerita melebar sedikit ya Kak. Apa itu S3? S3 itu sebetulnya dia yayasan kami itu bergeraknya kebanyakan untuk binatang-binatang yang teraniaya itu. Dan kedua, kami memerangi yang jual daging anjing di Semarang. Itu makanya kami anak binaan Polres, kami juga selalu minta pertolongan Polres untuk di lapangan dan Satpol PP, kami kolaborasi terus, kerjasama terus. Itu dasarnya S3. Jadi kalau kasus sama Joshua Pale ini sebetulnya kami juga tidak terlibat secara langsung sih. Kami hanya membantu evakuasi karena kami diminta tolong. Kami kembali lagi anak binaan dari Polres Satwa K9 itu. Saya ditelepon, Pak Yong, saya minta tolong teman-teman rekan-rekan untuk membantu kami proses evakuasi anjing-anjing itu yang ketangkap di tol Kali Kangkung. Ini dibawa di Polres. Tolong teman-teman merapat barisan ke
Polres untuk membantu evakuasi. Petugas menghubungi Anda seperti Yes. itu. Karena jumlahnya sangat banyak. Ya, Tidak dan cukup ini satu, dua kasus terbesar loh selama ini di Indonesia. Itu. Oke, jadi berkaitan dengan donasi tadi bahwa Bapak ingin kemudian mengembalikan ya hasil donasi yang sudah terkumpul, yang sudah dikumpulkan, kemudian nanti akan dikembalikan ke masing-masing donatur melalui sosial media. Yes. Anda sudah menyampaikan. Sudah. Sampai tanggal berapa, Pak? Sementara ini kami belum menentukan, tapi mungkin 1-2 hari ke depan kami akan menentukan 7 hari. 7 hari lagi kami akan close-kan, tidak mungkin kan Kak? Kalau seandainya tidak, kemudian ada sebagian yang tidak menghubungi, apa langkah yang akan Anda lakukan? Kami akan buat tiap hari di story kami untuk mengingatkan. Mereka sebetulnya kan saya yakin memantau, dan kami menganggap kalau mereka dalam waktu tertentu yang kami kasih batas tidak menghubungi kami anggap itu dipercayakan ke yayasan kami untuk disalurkan untuk anjing-anjing atau binatang yang dibutuhkan. Ya, saya memang ada rencana, dan memang ini sudah ada confirm beberapa teman kami. Sebetulnya yang donasi yang besar-besar ini justru kebanyakan dari teman kami, Pak. Karena teman kami memberikan besar itu karena ya sedikit banyak saya telepon, ayo bantu ini kasus gini, tolong dong kamu kan berlebih, bantu dong gini. Ya aku ikut. Aku ikut. Sebetulnya ada. Pak Yonglim, apa yang mau disampaikan kepada para donatur mumpung ada di kesempatan podcast ini? Kepada donatur ya dulu ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih untuk para donatur yang budiman. Donasi Anda sebetulnya sangat mulia. Tetapi kalau memang tidak bisa kami salurkan itu, kami mohon maaf. Dan kalau memang para donatur kepingin memberikan lagi untuk anjing jagal Solo itu, mungkin lewat saluran yang lain yang diterima oleh Animal Hope, kalau minta dikembalikan, saya akan kembalikan dana itu. Itu satu. Kalau memang Anda berkenan dan ada hati untuk dana itu di yayasan kami pastikan kami akan kelola dana itu dengan baik. Bahkan kami akan memberikan laporan secara tertulis untuk diaudit independence. Kami biasa memberikan semuanya itu transparan, teratur, dan kami pastikan 1 rupiah pun uang tidak untuk kebutuhan pribadi kami. Itu. Terima kasih sebelumnya sama para donasi yang budiman. Nah tadi kepada para donatur, dan tadi Anda menyampaikan bahwa Anda mengapresiasi Kak Christian Joshua Pale. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Animal Hope Shelter Indonesia, khususnya kepada Christian Joshua Pale dalam kesempatan podcast ini? Ya, untuk Saudara Pale, udahlah, semua ini nggak perlu diperpanjang karena salah siapa, benar siapa, itu tidak perlu mencari tahu karena kebenaran itu hanya dari Tuhan. Udah, kita tidak usah perpanjang kasus ini. Semoga Anda sukses dengan investigasi dan karya-karya Anda. Kami hanya fokus untuk di Semarang. Tugas kami hanya membantu satwa-satwa di Semarang. Kalau Anda berseteru dengan kami, sebetulnya tidak tepat ya berseteru, karena kami tidak ingin berseteru dengan siapapun juga. Gitu. Ada terima kasih dan ucapan terima kasih dan juga permintaan maaf untuk Christian. Entah itu Anda benar atau salah? Ya, kalau saya dianggap salah, kami yayasan dianggap salah secara manusia. Sebetulnya kami tidak tahu salahnya, tapi kami tetap dengan kebesaran hati. Kalau tidak berkenan dengan yayasan kami minta maaf. Itu satu. Dan kedua, maaf soal apa tadi? Terima kasih. Terima kasih juga, apresiasi untuk Pale. Dengan adanya kejadian seperti ini, Semarang jadi semakin ketat, semakin bersih dari penjualan daging anjing. Itu
kami rasakan, kami sudah cek di lapangan, banyak kasus itu turun. Ya semoga ini selamanya. Makanya saya tetap apresiasi, terima kasih dengan Pale karena kasus ini jadi ada imbas yang baik di Semarang. Oke, Pak Yonglin, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau kemudian saya boleh menggarisbawahi persoalan ini, sebenarnya persoalan yang kemudian ada miskomunikasi antara kemudian sahabat Setia Satwa S3 Semarang yang punya niat baik begitu ya, dengan kemudian Animal Hope Shelter Indonesia yang kemudian melakukan investigasi sampai kemudian akhirnya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor anjing. Dan kedua kelompok ini tentu kelompok yang sangat luar biasa, kelompok yang mencintai satwa dengan tulus hati sampai kemudian berpikir untuk perawatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan S3 dan juga Animal Hope Shelter tetap bisa kemudian menjalin hubungan secara baik karena tujuannya adalah untuk kebaikan satwa yang kemudian dicintai. Tadi ada anjing, kemudian kucing, kera, dan juga kera. Itu tapi tidak menutup satwa yang lainnya ya. Itu adalah 3 satwa yang kemudian fokus kami menjadi fokus karena ternyata angka kekerasan, sangat kejahatan tinggi terhadap 3 satwa ini luar biasa tinggi. Betul. Oke, baik. Karena ini ada keterbatasan durasi, Pak Yongki, mungkin adalah di lain waktu kita akan berbicara soal 3 satwa ini. Bagaimana kemudian angka kekerasan, tindakan-tindakannya dan langkah-langkah yang dilakukan komunitas-komunitas pencinta satwa ini seperti apa? Itu mungkin di next episode. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Nah, harapan kita tentu kita setiap melakukan sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik ya. Kalau kemudian ada persoalan-persoalan itu tetap harus kemudian diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak perlu musuh-musuhan ya. Tidak perlu. Satu musuh itu terlalu besar, 1000 teman kurang. Oke. Kalau prinsip saya Rahman Pratama, terima kasih banyak. Sampai jumpa.